Selamat malam semua. Kali ini kita akan membahas masyarakat berbudaya di era terbuka dengan saya Ade Kurniawan dengan NIM 67 2017 257. Kali ini kami mengundang pemuda dari Pantai Selatan yang tidak mau disebutkan namanya, tapi dia menyarankan dengan nama Hair Dryer. Menurut Anda, masyarakat berbudaya di era terbuka itu seperti apa sih? Kalau kita kulik lagi ke belakang sih, masyarakat yang berbudaya itu adalah dia masyarakat yang memiliki filosofi hidup dari nenek moyang sebelumnya, yang tentu saja filosofi tersebut mengarahkan seseorang tersebut ke dalam kebijaksanaan dalam melakukan layaknya seorang menjalani sebuah kehidupan. Kan di budaya di Indonesia itu kan banyak kan. Oke. Nah, bagaimana kita menjaga budaya kita itu dari ujung apa cok namanya cok? Ujung ini cok, ujung teler. Sap. Oke. Next one, kancut. Bagaimana kita sebagai anak muda zaman sekarang dari Yuk. Woi, D. Apa kabar, cuy? Nugas sih kata ini. Dajjal bangsa. Dicari tendo deh. Malam ini kan kita membahas dengan masyarakat berbudaya di era terbuka kan. Dan di Indonesia itu banyak sekali dengan budayanya. Dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kita untuk menyikapi anak muda menyikapi di era terbuka ini. Pak Hair Dryer. Gini ya, untuk mempertahankan sesuatu itu kan kita harus didasari dengan rasa cinta ya. Jadi kalau kita nggak cinta sama budaya sendiri kan rasanya akan sangat tidak mungkin kalau kita akan mempertahankan budaya itu tersebut. Tapi kan untuk menyikapi istilahnya di era yang sangat terbuka ini, kita juga sebagai anak muda kan dituntut untuk bisa beradaptasi. Kita nggak boleh terlalu konservatif dengan istilahnya hal yang masuk dari luar. Jadi kalau sebagai pemuda untuk istilahnya agar selalu mencintai dan menjunjung tinggi kebudayaan kita sih dengan cara ya kita harus mempelajari sejarahnya dulu. Maka dari itu kan setelah kita mempelajari sejarah kan kita jadi tahu tuh, oh budaya itu tuh muncul karena apa. Nah, jadi kan karena ada konsep tersebut mungkin rasa cinta kita tuh akan sedikit timbul. Nah, lambat laun semakin kita belajar tentang budaya sendiri, semakin kita belajar sejarah, semakin kita belajar cara menerapkannya di kehidupannya sekarang, mungkin untuk kedepannya budaya kita tuh akan selalu ada. Itu gimana ya? Itu atau dari diri kita sendiri atau pemerintah atau ketua-ketua adat di daerah masing-masing, dari diri sendiri atau dari pemerintah? Maksudnya pemerintah itu semisal kayak mewajibkan kurikulum kepada anak-anak untuk belajar sejarah gitu atau? Nah, ya gitu, seperti itu. Enggak sih, kalau ini sih belajar tuh nggak harus selalu di bangku sekolah ya. Dan kita untuk memulai perubahan yang lebar, kita harus memulai dengan hal yang kecil. Ya, dimulai dari sendiri adalah cara yang paling efektif sih menurut saya. Oke. Nah, ini yang membuat saya sedikit kayak nih Indonesia ini belum siap nih. Karena kan sejatinya beberapa orang dari Indonesia ini kan, beberapa orang dari kita kan mungkin 30%-nya dia udah siap untuk menerima kemajuan teknologi. Menurut gue itu apa yang membuat 30% orang ini siap? Yang pertama pasti dia udah memiliki istilahnya pondasi untuk dia hidup dengan cara hidup atau kebijaksanaan dalam berpikir tuh udah sangat kokoh sekali, udah sangat Indonesia sekali kan. Dan yang kedua ini kan secara finansial juga kan sangat pengaruh. Kita akan menerima semisal
berkembangnya teknologi yang begitu cepat nih, orang yang memiliki finansial yang mapan itu kan dengan enaknya dia bisa menerima. Contoh, kalau semisal ada orang kaya, terus iPhone mengeluarin iPhone terbarunya, seri terbarunya, dia bisa dengan mudah kan dia bisa beli kan, enak dong. Sedangkan orang-orang dengan finansial yang menengah atau ke bawah, dengan majunya teknologi tersebut, dengan pikiran dia yang masih belum memiliki filosofi hidup sederhana atau apa-apa, dia akan melakukan berbagai cara untuk istilahnya untuk mendapatkan tren dari era terbuka ini. Semisal orang miskin ngebet banget pengen beli iPhone terbaru, sedangkan dari segi finansialnya nggak hampir kurang hampir kurang mencukupi untuk membeli kebutuhan tersebut kan. Jadinya kan dia melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan hal yang dia inginkan. Padahal itu kan istilahnya itu nggak ada dalam filosofi kebudayaan kita kan.